Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamduna wa syukruna lillah, salatuna wa taslimuna ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, serta para peserta didik baru SMK Muhammadiyah 1 Pemalang tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah wa syukurillah, kali ini kita bisa berjumpa meskipun melalui online, yang mudah-mudahan rahmat dan karunia Allah tetap tercurahkan kepada kita. Kemudian kita juga berdoa semoga kita bisa terhindar dari pandemi yang saat ini sedang melanda. Dan kita pun berdoa semoga teman-teman kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, Allah segera beri kesembuhan. Dan kita yang sehat, semoga Allah tetap beri kesehatan kepada kita semua, amin. Salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan kita pun berdoa semoga kita dipandang layak oleh Allah untuk dihimpun bersama Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amin. Para peserta didik yang baru SMK Muhammadiyah 1 Malang untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia, saat ini kita sedang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering disebut MPLS. Kalau di perguruan Muhammadiyah sering disebut dengan istilah fortasi. Untuk kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tata krama dan budi pekerti. Materi tata krama dan budi pekerti. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari tata krama dan apa itu pengertian dari budi pekerti. Secara bahasa, tata krama itu berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu yang berarti adat, aturan, norma ataupun peraturan, sedangkan krama itu berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, ataupun bisa diartikan sebagai suatu perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Sedangkan pengertian dari budi pekerti ini sama, budi pekerti juga terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Budi yang berarti nalar, watak, sadar, dan pikiran. Sedangkan pekerti berarti perangai, perilaku, perbuatan, watak, dan tabiat. Jadi budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak. Kalau di dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan istilah akhlak, ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa sih perbedaan antara tata krama dengan budi pekerti? Kalau tata krama itu sopan santun ataupun kalau dalam bahasa Jawa itu disebut unggah-ungguh atau tata krama, itu dibatasi oleh daerah, oleh lingkungan, oleh suku, ya, dan seterusnya. Orang sering menyebutkan dengan istilah kearifan lokal. Itu yang tata krama. Jadi tata krama di Papua misalnya dengan di Jawa beda. Kalau di Papua mungkin memakai koteka itu satu yang tidak masalah, itu memang tata kramanya semacam itu. Tetapi kalau di Jawa ya itu tabu.
yang disebut tata krama. Jadi tata krama itu dibatasi oleh daerah. Sedangkan budi pekerti itu tidak. Budi pekerti itu mendunia, artinya hanya dibatasi oleh agama. Jadi budi pekerti akhlak di Indonesia sama dengan di Arab Saudi, ya sama di Amerika misalnya kalau budi pekerti. Tetapi kalau tata krama tadi saya sampaikan itu dibatasi oleh lingkungan, oleh daerah. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama terkait dengan tata krama. Yang pertama, tata krama pergaulan. Kalian sebagai siswa, ya, tentu tidak lepas dari yang namanya pergaulan. Sebab manusia itu adalah makhluk sosial. Di samping manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia juga sebagai makhluk sosial. Makhluk Tuhan, hablum minallah. Tetapi juga manusia adalah makhluk sosial, hablum minanas. Tidak mungkin kemudian manusia bisa hidup sendiri, ya, tidak mungkin. Pasti dia harus bergaul dengan sesama manusia yang lain. Hubungan antara manusia akan melahirkan pergaulan, ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan ini. Yang pertama, perlakukanlah, nah ini rambu-rambunya, perlakukanlah orang lain, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini adalah kunci yang utama. Yang kedua, setiap orang itu mempunyai perbedaan. Jadi terimalah sifat tertentu dari teman Anda yang mungkin agak aneh dirasakan. Kemudian yang perlu rambu-rambu yang ketiga, kenali dulu baru sayang. Oleh karena itu Anda perlu membuka diri agar semakin dikenal. Kemudian yang keempat, rambu-rambunya ketika berkomunikasi yang harus kita perhatikan, cintailah orang lain dan percayakan apa yang terjadi serta mudahlah untuk berkorban. Nah, dari rambu-rambu ini bisa kita satu tarik benang merahnya, bahwa ketika kita ingin dihormati orang lain, maka kita pun harus hormat kepada orang lain. Ketika kita ingin orang lain sopan santun kepada kita, maka kita pun harus sopan santun dulu pada orang lain. Ketika kita ingin orang lain itu memuji kita, kita pun harus memuji orang lain dulu. Ini yang kita sebut dengan istilah hukum kausalita, hukum sebab akibat. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita berbuat sopan santun pada orang lain agar orang lain pun akan berbuat sopan santun kepada kita. Kemudian ada adab tata krama ketika berkenalan, ya, kemudian bertamu. Ketika kita bertamu, contohnya, ya, ketika kita bertamu itu pun harus melihat situasi dan kondisi, kapan waktu yang tepat untuk bertamu, kemudian kondisinya, ya, mungkin cuacanya hujan atau tidak, kemudian waktunya malam atau pas orang lagi tidur atau bagaimana, ya, kita pun harus tahu bagaimana cara bertamu. Kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika bertamu pun ada akhlaknya, ya, jangan panggil namanya langsung, ya, tetapi kita uluk salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu, ya. Kemudian kalau 3 kali itu tidak ada jawaban, harusnya ditinggal, jangan memaksakan diri, kemudian sampai gedor-gedor pintu dan sebagainya. Jadi akhlaknya menurut Rasulullah, adab ketika bertamu salah satunya adalah, nah, ketika kita bertamu melihat waktu yang tepat untuk bertamu, kemudian caranya dengan
memberikan salam 3 kali, ketika tidak dibukakan pintunya ya sudah ditinggalkan. Kemudian ketika kita bertamu pun timingnya, waktunya itu maksimal ya, paling lama itu adalah 3 hari ya, 3 hari itu batasannya. Kemudian terkait dengan yang sekarang lagi marak ini yang lagi rame kan terkait dengan WhatsApp ya, zaman WhatsApp. Dulu ketika saya kecil belum ada WhatsApp ya, tetapi zaman kalian ini sekarang udah pakai WhatsApp semua. Maka kita pun harus mengetahui tata cara atau tata krama ketika WhatsApp bagaimana. Sebentar lagi kalian akan masuk sekolah, kemudian dengan model daring ya, online. Tentu tidak ya, harus ada grup ya, grup WA, mungkin grup kelas dan seterusnya. Nah, kalian pun harus menggunakan bijak ketika menggunakan WA ini ya. Ketika bertanya pada Bapak Ibu guru misalnya dengan tulisan, dengan kalimat-kalimat yang sopan. Jangan langsung, Pak mau tanya gitu, besok pelajarannya apa misalnya ya, jangan seperti itu. Caranya gimana ya? Pertama salam dulu ya, Assalamualaikum, kemudian mohon maaf Pak, saya perkenalkan diri dulu, nama siapa, kemudian dari kelas mana, baru ditanyakan ya intinya apa pada Bapak Ibu guru. Jadi jangan tanpa menyebutkan nama, tanpa berkenalan dulu langsung ya. Nah, ini Bapak Ibu guru pun nanti tidak menanggapi ini dari siapa gitu ya, nggak tahu ya. Jadi seperti itu ya, termasuk ketika kalian dapat WA dari orang lain, misalnya video atau apa sajalah ya, itu jangan langsung diteruskan ya, teruskan ke teman yang lain ya. Ada tata kramanya ya, kamu cek dulu ya, dicek dulu kira-kira kebenarannya bagaimana. Kalau kira-kira sudah benar, baru silahkan ya diteruskan. Tapi kalau kira-kira ini beritanya tidak bagus ya, beritanya hoax misalnya, di-skip ya, jangan diteruskan ya. Nah, ini sedikit tentang tata krama kita ya, ketika tadi WhatsApp. Kemudian tata krama pakaian. Nah, kalian sebagai seorang pelajar ya, pakaiannya pun harus menyesuaikan, artinya harus mencerminkan seorang pelajar, bukan seperti seorang penyanyi ya. Jadi artinya ketika nanti mungkin suatu ketika disuruh ke sekolah, mungkin ada pinjam buku atau apa, ke sekolah tidak pakai seragam sekolah ya, paling tidak tetap harus pakai pakaian yang sopan, bersepatu ya, itu sebagai seorang pelajar ya, bukan seperti artis yang mau manggung ya. Jadi harus menyesuaikan. Perhiasannya pun ya pakai perhiasan yang wajar, yang normal. Kalau laki-laki haram jelas ya, tidak diperkenankan pakai kalung, gelang, apalagi anting-anting, itu yang laki-laki jelas haram ya. Kalau perempuan masih diperbolehkan, tetapi karena ini sekali lagi sekolah, jadi ketika kalian ke sekolah ya tidak usahlah kemudian pakai gelang ya yang panjang kemudian sampai kalung dan seterusnya. Jadi ini aja yang perlu saya sampaikan. Kemudian penampilan juga ya, ketika bersolek ya sewajarnya saja, kalian masih remaja ya. Jangan seperti tante-tante ketika bersolek ya. Tata keramanya seperti itu.
Kalau ya boleh pakai bedak, tapi bedak yang mungkin halus ya, tidak sampai kemudian berwarna ya, dan seterusnya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan ya, karena ini waktu yang terbatas. Nah, satu lagi terkait dengan terakhir ya, rambut ya, rambut. Kalau yang perempuan pakai jilbab mungkin tidak apa-apa ya, tidak masalah. Yang laki-laki khususnya rambut juga dipotong harus yang rapi ya, 321 kan, seperti itu aturannya ya. Jadi jangan sampai ke kerah. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu adalah seorang pelajar, bukan preman, seperti itu. Baik, ini aja, mudah-mudahan kita bisa bertingkah laku, bertata krama yang sopan. Saya kira kalian sudah bisa membedakan mana yang tata krama yang baik dan mana yang kurang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa ya, insya Allah bisa untuk bisa bertata krama, bertingkah laku yang sopan, yang baik, berakhlakul karimah, insya Allah. Akhirul kalam, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.